Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Gimana untuk Mbak Riga? Izin masuk, Pak. Oh, ya, mana gimana Mbak Nanda? Yang satu. Itu kendala saya. Tadi saya agak putus-putus sinyalnya, Pak. Itu solusinya gimana ya, Pak? Udah dicoba pakai Wemos yang lain, udah pakai laptop yang lain, jaringannya dari jaringan WiFi kampus, WiFi rumah, sama hotspot pribadi nggak bisa, Pak. Itu gimana ya, Pak? Jadi seminggu kemarin saya belum kerjain praktikumnya karena masih kendala di situ, Pak. Berarti udah dicoba ya. Untuk compile programnya, library-nya sukses ya berarti ya? Upload programnya udah sukses? Sudah sukses, Pak. Ya sukses. Berarti intinya kurangnya untuk yang ke aplikasinya ya, ke internetnya itu ya. Iya, Pak. Nah untuk bisa connect nggak dari misalnya dari hotspotnya atau wifi-nya connect ke Wimos-nya nggak? Udah dicek belum? Udah, Pak. Kan praktikum yang hari Kamis week ke-10 itu kan nggak pakai mobile ya, Pak. Nah, itu bisa, tapi yang week ke-11 ini pakai Internet. mobile app nggak bisa. Itu belum pernah ngalamin kalau kayak gitu. Mungkin untuk teman-teman yang lain, apa ada yang pernah mengalami kejadian seperti ini? Udah di reset nggak bisa, terus udah diganti SSID atau nama wifi-nya juga nggak bisa, ya. Kalau saya sama Pak kayak gitu, tapi saya waktu upload dari Arduino itu nggak bisa, Pak. Upload dari Arduino. Waktu di-upload tuh dia nggak bisa, ya, error gitu loh, Pak. Terus waktu disambungin dari mobile ke WMOS juga nggak bisa, Pak. Untuk itu berarti dari awalnya ya. Kemarin Iya. yang pernah nyoba itu masih apa kemarin ya? Disuruh pakai yang Arduino yang di bawahnya, Mbak. Izin menjawab, Pak. Boleh, Pak? Boleh. Mas Yuda, monggo Mas Yuda. Silahkan. Silakan Mbaknya dulu, nggak apa-apa, Pak. Ya. Mbak Rika, gimana? Ya, izin jawab Pak. Itu yang punyanya Mbak Cynthia ya. Itu kan nggak bisa upload ya, nggak bisa upload. Nah, kapan hari itu saya juga sama kayak gitu. Itu errornya kenapa? Maksudnya kan ada banyak macam-macam errornya kan Pak, waktu compile itu. Nah, kalau punya saya kemarin, itu memang si Wimos-nya tuh nggak kedetek gitu. Jadi kayak harus nambahin library ESP8266-nya dulu, baru dia bisa compile gitu kalau punya saya. Kalau punya Mbak Cynthia errornya tulisannya apa? Punya aku errornya tulisannya ini include blink agent .h gitu loh. Oh iya, kalau itu memang. Oh ya, tahu Pak. Yang kurang itu. Coba Mas Mas Yuda, gimana? Maaf sebelumnya, saya kan ngalami itu kan pakai Node MCU kemarin itu sempat pusing juga gitu kan. Dan ternyata kesalahannya sebenarnya sepele gitu. Coba sekarang misalkan Mbak buka laptop kan, buka itu Arduino IDE. Habis itu di situ pilih file, pilih example, kemudian paling bawah itu cari namanya itu Blink, kemudian pilih ESP8266. Nah, di situ tuh lengkap gitu, Mbak. Jadi kemungkinan errornya di situ, Mbak, gitu. Nah, kemudian copy coding tadi, tapi yang di slide awal gitu. Kan tab-tab di atas itu banyak itu. Ada Blink H, ada Kota.h, ada yang sebagainya gitu di example tadi kan. Nah, kita copy coding kita copy yang paling awal itu aja itu. Di yang paling awal, yang di web tab paling awal gitu. Nanti kalau udah dibuka yang example kan kita ke menu file, habis itu pilih example, habis itu kita pilih Blink, habis itu kita pilih ESP8266. Nah, kita buka gitu kan. Di situ kan ada itu example-nya. Kita pasti aja coding kita itu di yang paling pertama itu. Nanti otomatis Blink agent-nya manggil yang lainnya gitu. Nah, soalnya Blink agent itu kenapa manggil yang lainnya gitu? Karena
include itu kan memasukkan sesuatu gitu kan. Sedangkan tab itu kan banyak gitu. Kalau tab di atas itu ada yang namanya blink@g.h, nah itu baru bisa di-include gitu. Sedangkan yang kita buka langsung itu kan nggak ada sama sekali gitu. Kita hanya membuka folder kosong, kita minta include-kan, ya apa yang mau di-include kan gitu. Sedangkan kita butuh library yang lain gitu kan. Nah, jadi buka example itu aja Mbak. Itu saran saya. Soalnya beberapa kali saya coba kan menggunakan Node MCU juga kayak gitu. Terus menggunakan Wemos juga kayak gitu. Nah, jadi salah satunya itu kita memanfaatkan example tadi. Dan alhamdulillah saya coba berhasil terus gitu Mbak. Ya, Mbak Cynthia, seperti itu ya. Jadi Oh nanti kan iya iya. bukanya jangan buka kosongan ya, buka folder kosong ya. Program baru bukan, berarti pakainya yang example ya, tadi ya, Mas Yuda ya. Pakai yang Iya Pak, example, soalnya kan kalau link kosong SG nggak itu gitu. Pak, Ya, nggak kosong kan, maksimal gitu Pak. nah, maksudnya Nggak, Mas, gimana? kemarin juga saya pakai yang example itu Blink, ini Blink terus Blink Agent ISP 8266. Ya betul, ada. Tapi sama juga nggak bisa ini, nggak bisa di-upload juga. Izin menjawab Pak, kalau memang nggak bisa diupload itu aja Mbak, library Blink-nya itu diupdate aja, kalau nggak diinstal ulang aja, kan ada tuh di manage library di admin. Nah, ntar cari kata kunci Blink, terus nanti install aja. Terus habis itu buka file baru dengan example example action itu ESP8266 itu kayaknya bisa deh. Jadi coba aja dulu yang diinstal lagi gitu. Ya, untuk dari Mbak Riga tadi bilang untuk dihapus dulu ya library yang udah lama ya, terus diupdate lagi ya untuk library yang baru tentang Blink, Iya, Pak. dicoba dulu ya untuk Mbak Cynthia Miada. Apakah sudah mencoba Mbak Cynthia? Kemarin udah nyoba sih, tapi nanti coba saya coba lagi nanti kalau nggak bisa saya chat personal mungkin. Iya, nanti bisa di-chat ya untuk misalnya ada permasalahan apanya ya. Kalau untuk program biasa bisa. Kalau buat program biasa bisa Pak. Oh, berarti cuma pas ini ya untuk library khusus library Blink berarti dia tidak nyambung ya. Nah, ini Iya, ada Pak. nah, ini kan kemarin kan Blink sendiri itu ada versi terbaru, yaitu yang versi terbaru itu yang 2.0. Nah, kalau yang 2.0 itu rata-rata itu baru apa ya, uji coba ya, sekitar beta, kayaknya kayak gitu. Nanti juga banyak yang harus bayar gitu ya untuk yang Blink 2.0. Jadi nanti kalau bisa itu pakainya yang pakai Blink yang di bawahnya ya, yang lama, Blink yang lama, karena banyak widget atau yang lain-lain itu terkunci karena harus membayar dulu, harus jadi pro dulu begitu untuk yang pemakaian Blink. Nah, di sini pakai rata-rata pakai Blink yang lama atau pakai yang baru yang 2.0? Saya pakai yang baru. Pakai yang baru semua. Yang lama. Ada yang lama. Yang lama siapa yang lama? Mbak Riga ya? Iya, saya pakai yang di bawahnya. Ya, untuk yang untuk biar lebih lengkap itu pakai yang lama untuk yang Blink. Kalau misalnya ya untuk widget-widgetnya yang masih agak lengkap lah, masih lengkap ya, nggak harus berbayar dulu baru bisa pakai itu untuk Blink ya. Untuk Blink yang baru itu harus pro dulu baru bisa banyak yang widget yang terbuka. Seperti itu. Ya, tadi untuk masalah Mbak Cynthia Miada mungkin bisa dicoba dulu. Nanti kalau misalnya ada masih belum ini lagi, ya harus dicari. Soalnya saya kan nggak tahu ya, nggak pernah ngalamin ya, karena saya kan aman-aman aja untuk penguploadan Blink dan lain-lain ya, dari lokal, dari makainya aplikasi Blink ya, pakai app Inventor juga ya. Nanti bisa dicoba ya untuk Mbak Cynthia Miada, nanti bisa konsultasi dengan teman juga ya. Kalau tidak bisa dipecahkan sendiri ya saya juga nggak bisa, saya nggak mengalami soalnya ya gitu.
Iya, Pak. Baik, Untuk terima kasih ya, Pak. ya karena Arduino IDE kan masing-masing ya untuk tiap komputer kan beda-beda ya. Masing-masing entah yang versi berapa, entah yang ada yang korup ya nggak tahu kan untuk komputer masing-masing apakah ada file yang korup, apakah di programnya ada mah ketambahan titik atau gimana kan kita nggak tahu ya. Jadi dicoba sendiri nanti kalau misal masih ada trouble lagi bisa dikonsultasikan seperti itu. Baik, ada lagi yang untuk yang Blink ya untuk masalah di aplikasi Blink. Bapak, Baik, gimana Mbak Nanda? untuk masalah saya itu solusinya gimana ya, Pak? Kan jadi saya terlambat ngumpulin laporannya itu. Kalau Mbak yang punyanya Mbak Nanda sama Mbak siapa lagi? Mbak Riga atau siapa? Punya saya enggak Pak itu. Enggak, Pak. Mbak Riga nanyain punya saya, Pak. Oh iya. Saya punya Mbak Nanda. Untuk pertanyaan Mbak Nanda ya, berarti kan intinya kemarin pakai yang Blink berapa Mbak? Halo Mbak Nanda? Halo Mbak Nanda? Iya, Pak. Iya, Pak. Halo, Pak. Kemarin pakai Blink yang berapa? Di yang apa? Arduino-nya ya, Pak, Blink-nya. Ya, Blinknya yang berapa? Yang Aplikasinya lama, Pak. Aplikasinya maksudnya. Oh, aplikasi yang di HP. Yang terbaru, Pak. Ya, yang terbaru itu agak beda kayaknya Mbak. Coba minta yang lama coba Mbak. Untuk Mbak Riga ya, nanti bisa minta, barangkali bisa, mungkin gara-gara itu. Bisa juga nanti ini udah benar nggak untuk apa namanya library-nya, apakah udah benar dicek, terus isi dari programnya dicek tentang seperti input kode, input nama ya itu akan harus sama, tidak boleh beda ya. Apakah udah disamakan semuanya? Udah, Pak. Udah Dicek? semuanya sama. Oh, kalau udah dicek semua berarti itu masalahnya di koneksi berarti ya. Koneksi antara Windows-nya dan ya internet itu ya intinya. Ya, masuk ke internet ya. Nah, itu bisa juga antara itu coba Mbak untuk pakai yang Blink yang lama apakah bisa atau tidak coba dulu. Kalau misalnya tetap nggak bisa, saya juga kurang tahu. Soalnya nggak Izin ngalamin. menambahkan gitu, Pak. Boleh? Ya, silakan Mas Alvin, apakah yang sudah pernah dirasakan? Monggo. Nah, jadi mungkin dari yang pertama ya, untuk Mbak Cynthia itu sepertinya ada library yang nggak kepanggil gitu. Jadi si library-nya itu dipanggil tapi si filenya itu nggak ada. Mungkin terjadi korup ya. Adanya korup juga, bisa juga pas nge-compile example-nya itu ada yang kurang 1 atau 2 gitu. Nah, terus kalau misalnya troubleshooting dari Mbak Nandanisha itu kan si WiFi-nya nggak muncul ya, Pak. Kalau misalnya kita mau ngecek si Wemos-nya jalan atau enggak, coba manualin aja gitu. Kalau misalnya kita pakai Bing Agent, kita koneksiinnya lewat web. Gitu. Jadi kalau misalnya di webnya udah tersambung, nanti otomatis di HP-nya juga nyambung. Kalau misalnya Wemos-nya nyala gitu, Pak. Kalau misalnya Wemos-nya nggak nyala gitu, di dua-duanya nggak bakal tampil gitu. Maksudnya pakai lokal dulu, jaringan lokal dulu. Enggak, Pak. Jadi kan kalau misalnya nanti Bing Agent itu gini, Pak. Jadi kan itu kan kita nguploadin kayak token juga ya. Jadi ya, ada itu token juga, benar. Tetap satu akun sama di mobile apps juga gitu. Ya, kalau harus misalnya sama. Koneksinya di web itu jalan, asalkan library agent-nya udah masuk ke dalam si Wemos-nya, di HP juga otomatis masuk gitu, meskipun dimasukinnya secara manual di Blink webnya gitu. Ya. Coba di web dulu Mbak, dicoba dulu di web. Kalau di webnya nggak nyambung, otomatis itu dari Wemos-nya ya Mas. Iya.
Kalau di webnya nggak jalan. Kalau misalnya jalan berarti di aplikasinya gitu, aplikasi mobilenya. Begitu Mak Nanda, ada yang udah pernah Baik, nyoba? Kak. Ya ini Mas Nanti Alvin. saya coba. Hmm, Makasih Mas Alvin. Ya, Ya, sama-sama. ya terima kasih untuk Mas Alvin ya yang udah mencoba-coba, udah mengalami juga ya untuk Mas Alvin ya. Iya, Pak. Ya bagus ya, udah dicoba. Dan kalau yang namanya udah ngalamin otomatis tahu. Ya, kalau saya nggak ngalamin ya nggak pernah tahu ya. Kalau nggak ngalamin nggak tahu. Lancar-lancar aja ya nggak tahu soalnya ya gitu. Jadi ini buat pengalaman saya juga, dapat ilmu juga dari Mas Alvin dan teman-teman yang lain ya. Terima kasih ya. Nah ini kan untuk sharing-sharing sebetulnya kan penting ya. Ketika ada troubleshoot, nah gimana caranya? Nah itu kan ada pengalaman tersendiri dan ilmu-ilmu tersendiri dibandingkan yang lancar-lancar saja seperti saya ya. Kalau lancar ya nggak ada masalah ya, otomatis nggak tahu permasalahannya kayak gimana gitu ya. Seperti itu kan baru pertama kali ini untuk mengajar kursus tentang IoT, jadi saya belum tahu permasalahannya di mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak yang ikut kursus IoT itu seperti apa begitu. Ya, untuk link seperti itu. Apakah ada yang lain untuk permasalahannya? Permasalahan-permasalahan tentang aplikasi Blink? Mungkin tidak ada lagi ya. Ya nanti bisa dicoba atau belajar lagi ya tentang koneksi tentang aplikasi BIMOS dengan aplikasi Blink atau dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya. Nanti saya juga ya entah itu yang sudah pakai internet atau yang belum, itu nanti bisa dicoba-coba ya. Untuk BIMOS sendiri nanti kan ada dua koneksi, yaitu melalui internet dan WiFi lokal. Kalau pakai WiFi lokal dia nggak butuh internet, jadi langsung intinya komunikasi antar WiFi ya. Komunikasi antar WiFi bisa dicabang-cabang ya, bisa dibuat server sama klien tiap WIMOS-nya. Itu bisa sampai banyak untuk percabangan dari server dan klien. Untuk lokal, untuk yang internet wajib harus ada internet dulu baru ke koneksi ke WIMOS-nya. Itu ya. Baik, untuk pembahasan tentang aplikasi Blink ya sekian dulu. Terus kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang MIT APP Inventor ya. Izin share screen untuk MIT APP Inventor ya. Ya, untuk nah kemarin kan kita pakai aplikasi orang lain ya. Untuk Blink itu kan kita memakai aplikasi buatan orang lain yang sudah bisa ditaruh-taruh seperti widget, seperti tombol, scroll, dan lain-lain ya, tentang monitoring, berupa diagram atau apa ya. Itu nanti kan itu kan baru kita cuma memakai ya, belum membuat aplikasi Android. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya kita membuat aplikasi Android untuk dikoneksikan ke WIMOS atau node MCU atau ESP8266 atau yang ESP32 ya. Nah, di sini banyak sekali ya untuk aplikasi pembuat Android, aplikasi pembuat app Android ya, banyak sekali, tapi yang untuk yang sederhana, yang simple itu pakainya MIT App Inventor. Untuk yang saya tahu itu baru App Inventor. Terus kalau yang udah jurusan informatika mesti ada yang lain ya. Biasanya pakainya Android Studio atau pakai apa misalnya. Coba
Yang lain yang pernah mencoba untuk membuat aplikasi Android? Ada? Pakai Articulate, Pak. Apa, Mas? Mas Hamdani, pakai apa? Dulu pernah sih Pak buat buat aplikasi Mm-mm. Android. Tapi menggunakan software Articulate Storyline. Articulate, ya. Tuh. Ya, tapi sudah pernah nyoba ya. Itu bahasanya apa, Mas? Untuk pemrogramannya? Bukan pemrograman Pak. Itu seperti kayak buat PPT gitu lah. Oh, ya. Kalau yang lainnya, kalau KPT berarti kayak flash ya gitu ya. Kayak Makromedia Flash nanti bisa dijadikan aplikasi begitu. Nah, benar Mas Hamdani? Ya. Kalau yang udah pernah nyoba membuat aplikasi Android, pakai Android Studio atau pakai yang lain? Ada? Selain Saya pakai Android Studio. ya pakai Android Studio. Ya, untuk Mas Afrizal ya. Mas Afrizal buat apa Mas kemarin dulunya? Buat apa? Saya buat aplikasi ini Pak, pelelangan ikan. Pelelangan ikan. Iya Pak. Pelelangan ikan berarti ada yang masuk, ada yang keluar ya? Iya Barang Pak. masuk, barang keluar gitu berarti kayak Iya lewat timbangan gitu Pak. Lewat Hmm, timbangan yang ada di pelelangannya. berarti udah dikoneksikan pakai ini Arduino atau apa gitu? Enggak sih Pak, kemarin Apa langsung manual? lewat server itunya, lewat server timbangannya. Oh, timbangnya udah langsung terkoneksi dengan internet berarti? Iya Pak. Timbangan otomatis soalnya, timbangan digital gitu. Oh ya, timbangan digital yang udah otomatis, tinggal kita ngambil data begitu ya? Iya Pak. Oh ya bagus Mas Afrizal, ini bisa gali ilmunya ya. Untuk teman-teman yang lain ini udah bisa berarti ya untuk membuat aplikasi Android. Yang lainnya selain Mas Afrizal? Mungkin Mas Afrizal aja ya yang udah pernah ya mencoba ya. Nah, untuk di Android Studio itu kan makanya masih pakai coding ya untuk Android Studio, sedangkan untuk yang akan kita bahas itu yang MIT App Inventor. Nanti di sini nanti kita cuma bermain kayak puzzle lah intinya. Ini seperti puzzle tapi ya di dalamnya ada codingnya gitu. Jadi lebih simpel. Ini biasa dipakai juga untuk yang anak-anak yang suka main programan ya. Ini intinya mudah dipahami dan mudah dikerjakan karena cuma seperti puzzle gitu, tidak hanya tulisan teks ya, tapi berupa puzzle untuk Android Studio. Nah, di sini nanti kita bisa membuat secara online ya melalui web MIT App Inventor. Kita login atau kita registrasi dulu untuk membuat akun MIT App Inventor. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ketika kita udah login ya, sudah membuat akun di web App Inventor. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini ada banyak ya tentang tool-toolnya, ada button, ada ya mirip seperti Visual Studio ya ininya, tapi ini untuk yang khusus dipakai untuk aplikasi Android seperti itu. Yang di sini udah pernah mencoba membuat software, ada yang pernah membuat software memakai Visual Studio dan lain-lain, ada di sini? Paling bikin web sih Pak, kalau pakai Visual Studio.
bikin web ya. Ya. Yang lainnya ada yang memakai aplikasi apa gitu untuk membuat software, komputer dan lain-lain. Sama juga pakai Visual Studio. Oh ya, pakai Visual Studio ya. Ya. Nah, ini juga sama. Ini di sini ada toolnya banyak di sini ya. Ini juga sama untuk MIT App Inventor, nanti ada button, ada radio button dan lain-lain ya. Di sini nanti ada. Nanti kita bisa memasukkan seperlu kita ya. Ya, di sini nanti bisa dimasukkan ke sini. Nanti didesain ya. Ini kan ada 2 template. Yang penting yang pertama itu desain, yang kedua itu program ya. Yang pertama untuk desainnya nanti bisa di kira-kira ya mau ditampilkan seperti apa, seperti yang ada pada aplikasi Blink. Kalau di Blink kan nanti udah ada widgetnya udah masuk ke pin Arduino ya, membaca pin Arduino gitu. Untuk yang Blink itu kan bisa digeser, udah bisa dibesarin, bisa dikecilin, bisa digeser-geser penempatannya. Nah, ini juga sama di sini. Untuk MIT App Inventor ini juga sama ya. Untuk pembuatan desain atau tampilannya, tampilan sebuah aplikasi. Nah, itu di sini bisa kita tempel-tempel di sini nanti untuk widgetnya atau alat-alatnya yang dipakai. Itu setelah kita buat layout desainnya, otomatis nanti ada layout. Nah, ini untuk layout desain ya, misalnya ada tulisan cuma kayak gini, dikasih image atau apa, dibuat jadi button. Nah, itu bisa juga. Nanti di sini juga bisa sepertinya mirip seperti Visual Studio kalau yang udah pernah, atau Visual Basic kalau udah pernah ya. Aplikasi-aplikasi pembuatan software ya, intinya sama, semuanya intinya sama ya. Di sini tinggal kita bisa mencoba sendiri tentang tool-toolnya yang ada di sini ya, bisa dimasukkan ke dalam layar ya, ke dalam layar HP ya. Di sini ada sebuah layout layar HP. Di sini nanti bisa dikecilin, bisa dibesarin ya, hampir mirip sama Blink itu. Nah, di aplikasi ini nanti kita bisa membuat dan dikoneksikan dengan Wemos atau ESP8266. Nanti tutorial di YouTube, di internet sangat banyak sekali, dicoba aja nanti ya untuk koneksi antara Wemos atau ESP8266 atau Node MCU dan lain-lain dengan MIT App Inventor ya. Itu udah banyak untuk webnya yang membahas tentang ini. Nah, dicoba dulu untuk yang lokal ya, nanti dicoba untuk yang lokal, setelah lokal baru ke yang udah pakai Firebase atau yang lain-lain ya, yang udah terhubung dengan internet. Ya, coba dulu untuk yang lokal dulu, gimana cara mendapatkan IP-nya, gimana cara untuk mendeteksi masukkan passwordnya ya. Di sini juga bisa gimana cara nyeting passwordnya dari aplikasi Android ya, begitu. Nanti bisa juga disetting lewat aplikasi yang kita buat ya, seperti itu. Intinya dibuat yang lokal dulu. Kalau udah lokal udah bisa, baru naik ke yang sudah terhubung dengan internet ya, begitu. Dibuat yang lokal, koneksi lokal antara Wemos dan HP yang sudah ada Wi-Fi-nya dan dihubungkan dengan Wi-Fi Wemos atau ESP8266. Nah, ini nanti di praktikum kedua juga ada pembuatan cara membuat aplikasi counter ya, sederhana. Seperti ini nanti hasilnya. Nah, nanti bisa juga dikembangkan lagi membuat
menghidupkan lampu, ya, menghidupkan LED ini, ya, dengan LED dengan MIT APP Inventor dengan komunikasi lokal aja, ya, entah itu mendeteksi sensor, nggak ada. Nah, ini nanti juga dipraktekkan sendiri ya untuk atau pemakaian MIT APP Inventor. Gitu. Nah, biasanya untuk aplikasi MIT APP Inventor itu harus online ya untuk pembuatan aplikasinya dari pembuatan layout, pembuatan program dan compile pemrogramannya, compile aplikasinya. Nah, ketika dia compile selesai, nanti kita bisa ditaruh ke HP kita, ya, bisa diinstal dengan perangkat yang tidak diketahui. Itu kan biasanya ada ya untuk yang perangkat aplikasi-aplikasi yang tidak diketahui dan tidak masuk ke Google Play, wajib diizinkan seperti itu. Nanti bisa ditransfer pakai entah pakai Bluetooth, entah pakai kabel USB ya, pakai kabel data seperti itu. Nanti dicoba ya, yang simpel-simpel dulu aja ya, nanti dicoba misalnya membuat counter atau membuat ada tombol-tombolan ya, nggak apa-apa, coba dulu dari tahap-tahap yang mudah-mudah dulu baru naik, jangan yang langsung ke koneksi dengan ESP. Dicoba dulu ya, ini nanti dicoba dulu yang simbol-simbol untuk pemrograman MIT APP Inventor-nya, coba dulu membuat aplikasi biasa tanpa terhubung dengan WMOS-nya, baru nanti kalau udah jadi, udah diinstal di HP bisa, nah nanti misalnya ada angka 1, sampingnya angka 2, kalau di plus jadi 3, kalau dikali jadi berapa, nah kayak gitu dulu nggak apa-apa, ya dicoba dulu nanti sedikit-sedikit, jangan langsung yang expert atau yang langsung menuju ke WMOS-nya, ya biar nggak bingung, seperti itu. Kalau yang mudah aja susah, apalagi yang tambah susah ya, sudah terhubung dengan hardware gitu ya. Untuk belajar memang harus bertahap, dari sedikit-sedikit nggak masalah, lama nggak masalah, yang penting nanti sampai di tujuan ya. Untuk pembuatan aplikasi melalui MIT APP Inventor. Baik, di situ nanti bisa dicoba-coba di searching sendiri melalui internet, udah banyak banget yang membahas tentang aplikasi MIT APP Inventor dan yang dikoneksikan dengan WMOS atau ESP8266. Ada banyak yang di YouTube juga ada, di web ada juga. Ya. Nah, ini mau ada yang bertanya tentang pemakaian atau pembuatan aplikasi melalui MIT APP Inventor. Ada yang mau bertanya atau ada yang udah pernah nyoba untuk MIT APP Inventor? Pakai Bluetooth Pak pernahnya Pak. Oh iya, pakai Bluetooth ya. Nah, ini Bluetooth sudah bisa ini untuk Mas Yuda Pratama. Dengan Nixon pakai HC berapa Mas? HC05? HC05 Pak. Ya. Kalau yang Bluetooth yang murah ada nggak? Udah pernah coba? Yang JDW atau? Oh itu belum Pak. Soalnya kami pakainya kalau nggak HC05, HC06 Pak. Oh, ya HC05 atau 06 ya. Yang lain apakah sudah ada yang pernah mencoba membuat aplikasi yang dihubungkan dengan Android Arduino atau WMOS selain Mas Yuda Pratama? Apakah ada yang sudah pernah? Yang lainnya? Ya, mungkin. Nah, nanti untuk misalnya ada permasalahan, ada apa, nanti bisa juga japri ya ke Mas Yuda Pratama. Dia sudah nyoba-nyoba membuat aplikasi yang menggunakan Bluetooth pada Android, HP Android, dengan dikoneksikan dengan Arduino memakai HC05 ya.
gunakan untuk apa Mas? Untuk Mas Yuda kemarin pas buat Bluetooth-nya? Servo sama LED Pak. Oh, Soalnya mau buat gerbang itu Pak, gerbang apa? Kontrol gerbang tapi menggunakan Bluetooth Pak. Oh ya ya. Ini udah nyoba ya untuk dikoneksikan dengan Arduino ya, pakai AC05 dan 06 ya. Untuk menggerakkan servo atau menghidupkan lampu. Ya, nanti bisa ditanya-tanya nih ya untuk Mas Yuda Pratama jika ada yang belum paham juga itu. Ya, baik untuk Bluetooth sendiri itu kan nanti ada range atau jarak maksimalnya ya Mas Yuda, antara sekitar 8 sampai 10 meter sekitar, kalau nggak ada hambatan ya, sekitar 10 meteran ya Mas, benar? Kalau untuk HC05 sekitar 30 meter Pak. 30 meter masih, itu kan pas nggak ada hambatan ya? Ya, kosong tidak ada hambatan Pak. Misalkan Ya. di lapangan atau di mana gitu Pak. Oh ya, kalau di lapangan tuh masih katanya masih nyandak ya, masih sampai untuk sampai 10 sampai 30 meter sudah dicoba, berarti Mas sudah nyoba. Kalau untuk yang lebih panjang lagi itu pakainya yang WIMOS ya, WIMOS yang kita pelajari ini dia lebih panjang lagi ya, walaupun ada tembok itu tetap, walaupun sinyalnya berkurang sedikit gitu, ketika ada tembok tetap sinyalnya berkurang. Nah, ada yang lebih panjang lagi juga, makanya radio frekuensi. Walaupun banyak tembok, banyak yang menghalangi, dia tetap kuat. Itu pakainya radio frekuensi. Kalau pengen, kalau ada proyek atau ada suatu alat yang pengen halangannya banyak, tapi koneksinya tetap stabil. Nah, gitu. Nah, untuk di ESP atau WIMOS sendiri, otomatis untuk menyebar ya seperti wifi internet ya, router atau dan lain-lain, otomatis dia harus memakai untuk menyebar yang untuk jaringan atau jaringan yang lebih luas, otomatis dia bisa memakai router atau repeater ya untuk menguatkan sinyal dari WIMOS itu sendiri ke alat yang akan kita kendalikan ya. Itu bisa diperpanjang jaringannya atau diperluas jaringannya seperti di internet, seperti wifi internet bisa diperpanjang pakai router dengan dikomunikasikan dengan switch atau dan lain-lain ya. Itu bisa digunakan. Ini mirip seperti jaringan internet itu WIMOS sendiri. Nah, nanti untuk proyek-proyek akhirnya, sekiranya kalau cuma memakai satu WIMOS, otomatis ya bisa dikoneksikan dengan alat yang akan digerakkan seperti itu untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan atau harus selesai pada bulan Desember ya. Itu untuk aplikasinya ya, untuk aplikasinya bisa membuat sendiri nanti pakai aplikasi ini MIT App Inventor dengan harus online ya, nanti kompil sampai kompilnya dengan harus online ya untuk MIT App Inventor. Sedangkan untuk yang tadi yang sudah pakai Mas Afrizal kayaknya ya, pakainya Android Studio ya. Untuk Android Studio dia bisa offline tanpa harus terhubung dengan internet, tapi ya itu tampilannya nggak kayak yang App Inventor. Untuk App Inventor sendiri nanti kayak puzzle, intinya ada misalnya ada if, else apa itu nanti ada, cuma kayak trap-trapan kayak puzzle, intinya kayak gitu untuk aplikasi MIT App Inventor. Baik. Apakah ada yang mencoba selain Mas Yuda untuk MIT App Inventor yang sudah membuka webnya ya. Untuk masuk ke webnya memang harus
login dulu ya, nggak mendaftar dulu untuk masuk ke MIT, app inventor web MIT, app inventor itu harus login dulu ya, biar bisa membuat aplikasi. Ya, ini saya bukakan ya untuk web dari MIT App Inventor ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya untuk webnya di sini ya. Untuk membuat baru itu nanti diklik ini, create aplikasi. Maaf, jaringan memang agak lemot di sini. Maaf tadi terpental karena jaringan kurang bagus di sini karena barusan hujan lebat.